Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika atau dalam bahasa kerennya IMath. Nah, untuk mengetahui tentang induksi matematika ini kita harus tahu dulu tentang dasarnya. Dasar dari induksi matematika kita harus mengetahui tentang notasi sigma. Pasti kalian sudah pernah mendengar bukan tentang notasi sigma ini? Notasi sigma adalah simbol yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan pada suatu pola tertentu. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas ke contoh soal. Sebelum kita masuk ke contoh soal, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tentang bentuk umum dari notasi sigma. Nah, bentuknya yaitu sigma I untuk sama dengan 1 sampai N UI. Nah, I ini adalah indeks, kemudian 1 adalah batas bawah, dan N adalah batas atas. Artinya apa? Untuk I sama dengan 1, berarti I-nya itu diganti dari 1 sampai N. Berarti diganti dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ke N. Jadi bisa kita tuliskan, yang pertama I-nya kita ganti menjadi 1, kemudian diganti menjadi 2, 3, dan seterusnya sampai UN. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, notasi sigma ini bisa menuliskan deret yang panjang secara singkat. Jadi, bentuk yang seperti ini bisa dituliskan dengan notasi sigma yang pendek ini saja. Nah, kita masuk ke contoh. Dimisalkan terdapat sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk I. Artinya, I di sini kita ganti 1, 2, 3 sampai ke 5. Berarti yang pertama gantikan dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, sigma N sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi N. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Nah, jangan bingung. Jadi, ketika di sini indeksnya N sama dengan 1 dan di sini fungsinya adalah N, maka langsung saja kita ganti N-nya di sini dari angka 1 sampai ke 5. Jadi, untuk ini kita boleh ganti dengan I, K, atau yang lainnya. Berarti kita ganti yang pertama 1, kemudian 2 plus 3, kemudian 4, dan yang terakhir adalah 5. Contoh yang lain, misalkan sigma dari N sama dengan 1 sampai 3 untuk N kuadrat. Nah, jika seperti ini, kita ganti N-nya itu dari 1 sampai 3. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, berarti N-nya diganti dengan 1 kuadrat. Ini N sama dengan 1, ya kan? Kemudian yang kedua, untuk N sama dengan 2, berarti N-nya kita ganti 2 kuadrat. Dan yang terakhir sampai berapa ini? 3. Berarti yang terakhir N sama dengan 3, jadinya 3 kuadrat. Kemudian ini juga bisa kita operasikan. 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat 4, kemudian 3 kuadrat adalah 9. Selanjutnya, misal sigma N sama dengan 1 sampai 3 untuk 2N plus 1. Berarti yang pertama untuk N sama dengan 1, N-nya diganti dengan 1, jadinya 2 kali 1 plus 1 plus, ya kan? Kan penjumlahan ya, sigma ya. Untuk yang kedua, N sama dengan 2, berarti 2 dikali 2 ditambahkan dengan 1, dan yang terakhir sampai berapa di sini? Sampai 3, berarti 2 dikali 3 ditambahkan dengan 1. 2 kali 1, 2 tambah 1 berapa? 3. Kemudian 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Jadinya 3 plus 5 plus 7.
Nah, selanjutnya kita coba kebalikannya. Jika tadi yang diketahui adalah notasi sigmanya, kita cari bentuk yang lain. Sekarang kita coba ketika yang diketahui adalah deretnya, kemudian kita diminta untuk merumuskan notasi sigma. Misalkan yang pertama 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, bagaimana notasi sigmanya? Berarti yang seperti ini kita tuliskan dulu. Langkah pertama adalah sigma, kemudian kita pakainya N saja. N sama dengan, nah ini untuk mempermudah kita tuliskan 1 dari suku pertama. Nah, suku pertama 1 sampai ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti ini ya, sama persis ya. Nah, kemudian kita ini tinggal gantikan dengan N saja. Ketika N nya diganti 1 berarti 1, kemudian ketika diganti 2 jadinya 2, 3, 3 gitu kan, dan seterusnya sampai 5. Misalkan yang kedua, ketika yang diketahui adalah 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, maka bagaimanakah notasi sigmanya? Nah, kita tuliskan dulu. Untuk indeksnya kita pakai N, kemudian kita tuliskan yang pertama dengan 1, ini untuk mempermudah saja. Kemudian sampai berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 5. Kemudian kita tuliskan N dulu di sini. Nah, ketika N-nya kita ganti dengan 1, berarti kan 1 ya kan? 1 di suku pertama harusnya 1, tapi di sini 2. Nah, biar hasilnya 2, berarti di sini harus ditambahkan dengan berapa? Harus ditambahkan dengan 1. Misalkan nih, kita ganti jadi 2 ya. N-nya kita coba 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti suku kedua sama dengan 3. Betul ya? Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kalau misalkan nih yang dimulainya itu dari angka 0, terus 1, terus 2, kemudian 3. Nah, jika seperti itu bagaimana? Kita coba M-nya itu dari 1 lagi, kemudian sampai berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Sampai ke 4. Nah, N. Ketika N-nya 1, berarti suku pertama seharusnya 1 ya. Nah, tapi di sini 0, berarti harusnya dikurangi dengan angka berapa biar hasilnya 0? 1 dikurangi dengan 1, maka hasilnya 0. Kita coba untuk suku kedua. 2 dikurangi 1 jadinya 1. Kemudian suku ketiga, 3 kurangi 1 hasilnya 2. Yang terakhir ya 4. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Seperti itu. Selanjutnya, dimisalkan terdapat 2 plus 7 plus 12 plus 17 plus 22, maka bagaimanakah notasi sigmanya? Kita tuliskan dulu sigma N sama dengan 1. Kemudian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 5. Nah, jika seperti itu berarti bagaimana fungsinya? Kita coba analisis dari angka 2 ke 7, 7 ke 12, 12 ke 17, dan ke 22. Apakah ini memiliki selisih atau beda yang sama? Sama ya, beda. Berapa bedanya? Bedanya adalah 5, 7 ke 12 5, ini ke sini juga 5, 17 ke 22 juga 5. Berarti 5 ini adalah bedanya. Nah, yang seperti ini kita bisa menggunakan rumus dari aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa? 2. Ditambah N-nya tetap N saja, dikurangi 1. B-nya bedanya berapa tadi? 5. Berarti 2 ditambah N kali 5, 5N. Min 1 kali 5, min 5 sama dengan 5N. Min 5 ditambah 2 jadinya min 3. Tapi karena di sini kalian di kelas 11 semester 1 belum mendapatkan materi aritmatika, saya ada cara cepatnya. Nah, untuk cara cepatnya seperti ini. Kita tuliskan UN dulu. Kemudian kita tuliskan bedanya berapa? 5 dikalikan dengan N. Nah, kemudian kita tentukan untuk suku yang pertama dulu. Ketika suku yang pertama berarti U1 sama dengan 5 dikalikan dengan 1, hasilnya kan 5. Nah, biar hasilnya di sini 2, maka harus dikurangi dengan berapa? 5 harus dikurangi dengan 3, maka hasilnya akan 2.
Seperti itu ya. Nah, coba kita cek sama tidak? Nah, ternyata sama. Berarti untuk fungsinya kita bisa tuliskan 5n min 3. Contoh lagi yang terakhir. Misalkan terdapat setengah ditambah 2/3 ditambah 3/4 ditambah 4/5. Maka bagaimanakah fungsi notasi sigmanya? Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan sigma n sama dengan 1 sampai berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sampai ke 4. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana ya cara menuliskannya? Kita pisahkan dulu saja antara pembilang dan penyebut. Nah, di sini untuk pembilangnya sudah terlihat 1, 2, 3, 4. Maka polanya adalah n. Ketika n-nya kita ganti 1 jadi 1, kemudian ketika ganti 2 jadinya 2, kemudian kita ganti 3 jadinya 3, dan yang terakhir kita ganti 4 menjadi 4. Betul ya? Kemudian yang penyebut. Nah, penyebut karena di sini dari 2, kemudian 3, 4 dan 5, artinya n harus ditambahkan dengan berapa? Untuk suku pertama biar hasilnya 2, berarti harus ditambahkan dengan 1. Kita coba cek untuk suku kedua. Berarti untuk suku kedua 2 plus 1. 2 plus 1 berapa? 3. Berarti 2/3. Betul ya? Kemudian kita cek lagi untuk suku ketiga, n-nya 3. Kemudian per 3 plus 1 jadinya 4. Betul juga ya? Kemudian yang terakhir sampai ke 4. Berarti n-nya kita ganti 4 per 4 plus 1, 5. Betul juga ya? Nah, untuk lebih memahami tentang nilai mutlak, coba kalian kerjakan. Tulis dengan notasi sigma dari 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19. Sekian pembahasan materi notasi sigma pada kali ini, dan semoga kalian bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.